Piringan yang pertama ada piringan cekung, piringan 30 derajat, kemudian piringan datar, piringan setengah bola. Kemudian kita menggunakan stopwatch dan beban pemberat. Prosedur percobaan yang akan dilakukan pada praktikum ini yaitu yang pertama kita harus menghidupkan alatnya terlebih dahulu dengan cara yang pertama menyambungkan alatnya dengan arus listrik. Kedua, kita hidupkan alatnya dengan cara menekan tombol on. Tombol yang hitam. Kalau yang merah ini untuk mematikannya. Kemudian pasang piringan pada jet impact. Sebelum memasang piringan, kita harus memastikan jet impact sudah sejajar dengan arah pancaran dan juga meja hidraulika. Pasang piringan dengan cara seperti ini. Dalam memasang piringan, kita harus berhati-hati jangan sampai piringan jatuh ke bawah. Pastikan piringan sudah terpasang dengan kuat. Kita seimbangkan derajatnya dengan memasang beban pemberat. Tanda neraca sudah seimbang itu dapat dipastikan dengan unting-untingnya sudah sejajar dengan plat. Kemudian kita harus membaca simpangan awal yang terjadi. Di sini terbaca sekitar 33 mm. Selanjutnya kita harus menghidupkan pompa, memberikan plat tersebut dengan pancaran air. Kita harus menghidupkan pompa yang sebelah sini. Katup ini digunakan untuk mengatur debit. Yang pertama kita harus menghidupkan debit rendah. Setelah itu debit sedang dan kemudian debit tinggi. Yang pertama kita menggunakan debit rendah. Di sini kita harus melihat juga arah pancaran airnya. Setelah diberikan pancaran, otomatis neracanya tidak seimbang kembali. Kemudian kita harus menyeimbangkannya lagi. Setelah seimbang, kita baca lagi skalanya. Di sini terbaca sekitar 93 mm. Kemudian dari bacaan simpangan awal dan simpangan yang pertama, kita dapat menentukan simpangan yang terjadi pada neraca. Setelah pancaran air diberikan, langkah selanjutnya kita harus mengukur debit. Perhitungan debit dalam praktikum ini dilakukan dengan cara menampung air di bak penampungan, kemudian mengukur waktu yang dibutuhkan untuk mencapai volume tertentu yang diinginkan. Alat ini digunakan untuk mengetahui skala besarnya tampungan air. Di sini ada 5 liter, 15 liter, 25 liter, dan 35 liter maksimumnya. Volume air yang tertampung dapat ditandai dengan kenaikan air dari piezometer ini. Ketika air sudah mencapai titik 0, kita bisa menghidupkan stopwatch-nya. Kemudian di sini kita hanya akan menampung air sebesar 5 liter saja. Jadi nanti dari 0 ke 5 kita akan mengukur waktunya menggunakan stopwatch. Kemudian debit dapat dihitung menggunakan rumus volume air yang tertampung dibagi dengan waktu yang terhitung. Sekarang kita coba.
Di sini dapat kita lihat, untuk menampung air sebesar 5 liter, dapat tercatat waktunya adalah 15 kon. Ulangi pengukuran waktu untuk menampung volume air sebanyak 5 liter sebanyak 3 kali. Kemudian tambahkan debit dengan cara memutar kartu. Kita beralih kepada debit sedang. Setelah debit ditambahkan, kemudian ulangi percobaan dari mulai menyeimbangkan derajat hingga mengukur debit kembali. Setelah perhitungan debit sedang selesai, selanjutnya lanjutkan kepada perhitungan debit tinggi dengan melakukan cara yang sama. Kemudian penjelasan yang tadi baru dilakukan untuk satu macam piringan. Untuk tiga macam piringan yang lainnya, lakukan prosedur seperti semula. Cukup sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hitungan tumbukan akibat pancaran fluida. Data hasil percobaan yang digunakan disajikan dalam bentuk tabel seperti contoh berikut ini. Dalam tabel ini kita akan melakukan 3 kali percobaan. Percobaan yang pertama yaitu untuk debit rendah, yang kedua debit sedang, dan yang ketiga debit tinggi. Dalam masing-masing percobaan ini nantinya kita akan mendapatkan beberapa data. Data yang pertama yaitu data pergeseran beban atau simpangan beban yang disimbolkan oleh Y. Selanjutnya kita juga akan mendapatkan data berat dari beban pemberat tersebut yang disimbolkan oleh W. Kemudian kita juga akan menghitung debit yang keluar dengan cara kita akan mengukur selang waktu tertentu untuk mencapai suatu volume yang diinginkan. Biasanya kita menggunakan volume sebesar 5 liter. Kemudian perhitungan waktu tersebut dilakukan berulang selama 3 kali. Setelah 3 kali percobaan, kemudian hasil 3 kali percobaan tersebut dirata-ratakan. Kemudian contoh tabel ini dibuat untuk satu jenis piringan. Jadi di praktikum ini kita menggunakan 4 macam piringan dan tabel seperti ini harus dibuat sesuai masing-masing piringan. Selanjutnya rumus yang digunakan untuk menghitung praktikum tumbukan akibat pancaran fluida yang pertama yaitu rumus debit. Debit sama dengan V per T. V adalah volume dan T adalah waktu. Selanjutnya, kita juga akan menghitung kecepatan aliran fluida saat meninggalkan nozzle. Rumusnya adalah V sama dengan Q per A. Q adalah debit dan A adalah luas penampang nozzle. Kemudian, menghitung kecepatan pancaran air saat mengenai piringan. V0 sama dengan akar dari V kuadrat dikurang 2GS. V kuadrat adalah hasil kuadrat dari kecepatan aliran fluida saat meninggalkan nozzle. G adalah percepatan gravitasi yang besarnya 9,8 meter persegi per sekon. Kemudian S adalah jarak nozzle ke piringan, yaitu sebesar 37 mm. Selanjutnya menghitung pergeseran beban. Y sama dengan Y1 dikurang Y0. Y1 adalah pergeseran beban ketika sudah diberikan pancaran air, dan Y0 adalah pergeseran beban awal ketika belum diberikan pancaran air. Selanjutnya menghitung gaya dorong hitung atau F hitung. Rumusnya yaitu 2 dikali W dikali V0. W adalah berat dari beban pemberat, kemudian V0 adalah kecepatan pancaran air saat mengenai piringan. Selanjutnya menghitung gaya dorong ukur. F ukur sama dengan 4G dikali Y. G adalah gravitasi dan Y adalah pergeseran beban. Yang terakhir menghitung efisiensi piringan. Rumusnya yaitu F ukur dibagi F hitung dikali 100. Contoh perhitungan. Yang pertama menghitung pergeseran beban. Y sama dengan Y1 dikurang Y0 sama dengan 0,006 meter dikurang 0,048 meter sama dengan 0,012 meter. Selanjutnya menghitung debit. Debit sama dengan volume dibagi waktu. Volumenya yaitu 0,005 meter kubik dibagi 34,56 sekon. Hasilnya adalah
0,000145 meter kubik per sekon. Selanjutnya, menghitung kecepatan aliran fluida saat meninggalkan nozzle. V sama dengan Q per A. Hasil debit yang di atas dibagi dengan luas penampang nozzle-nya. Jadi hasilnya adalah 1,843005 meter per sekon. Selanjutnya, menghitung kecepatan pancaran air saat mengenai piringan. V0 sama dengan akar dari V kuadrat dikurang 2 dikali G dikali S. S-nya adalah 0,037. Kemudian V0 hasilnya sama dengan 1,6342365 meter per sekon. Selanjutnya, menghitung F hitung. Rumusnya yaitu 2 dikali W dikali V0. W-nya sebesar 0,61 kg dan V0-nya adalah hasil dari perhitungan yang sebelumnya. Jadi F hitung hasilnya yaitu 1,99 Newton. Dan gaya dorong ukur, F ukur sama dengan 4 dikali G dikali Y. 4 dikali 9,81 dikali pergeseran bebannya sebesar 0,012. Hasilnya adalah 0,47 Newton. Yang terakhir, kita menghitung efisiensi piringan. Efisiensi piringan sama dengan F ukur dibagi F hitung dikali 100. Hasilnya yaitu 23,61%. Lakukanlah perhitungan seperti di atas untuk masing-masing piringan dengan menggunakan 3 jenis debit, yaitu debit rendah, debit sedang, dan debit tinggi. Hasil perhitungan harus disajikan dalam tabel. Contoh tabelnya yaitu seperti berikut ini. Data hasil perhitungan. Yang pertama, percobaan, debit aliran yaitu debit rendah, sedang, tinggi. Kemudian hasil perhitungan debitnya, hasil perhitungan Y, kemudian V, V0, F hitung, F ukur, dan efisiensi. Selanjutnya, hasil perhitungan juga harus disajikan dalam bentuk grafik. Ada 2 jenis grafik, yaitu grafik F ukur versus F hitung dan F ukur versus W. Contoh grafiknya adalah sebagai berikut. Ini untuk contoh grafik F ukur versus F hitung. F ukur ada di sumbu Y dan F hitung ada di sumbu X. Kemudian, tabel dan grafik data hasil perhitungan harus dibuat sesuai masing-masing piringan.